Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva. Dan ini adalah situasi masih lebaran. Saya pribadi mewakili keluarga Dodi Ilva ataupun DY Kanari yang ada di kandang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya pribadi atau teman-teman yang mungkin tidak saya sengaja maupun saya sengaja. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengaktifkan kembali kenari yang susah produksi. Ya, ini terjadi biasa di kandang, biasanya terjadi pada burung kenari yang dia tembian ataupun yang sudah produksi tapi dia macet. Ya, seperti apa ulasannya? Yuk kita bahas. Jangan lupa subscribe channel Dodi Ilva di bawah ini. Oke bosku ya. Yuk let's go. Habis lebaran semangat untuk beternak kenari kembali. Oke, let's go. Oke mas bosku semuanya. Kita kembali ke ulasan ternak kenari ya bosku ya. Jadi di depan kita ini adalah kenari-kenari yang milik saya, yang kebetulan ada yang berbagai macam jenis status ya. Status dalam arti dia itu apa namanya, dere ataupun sudah babon ya. Jadi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda tentunya. Nah, ini sebagian ada yang sudah produksi, sebagian ada yang belum produksi. Nah, ini salah satu sampel yang belum saya kondisikan di kandang ternak atau saya pisah-pisahkan. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga yang sudah saya pisah-pisahkan ceritanya seperti apa. Itu nanti akan kita bahas usai ini ya bosku ya. Karena kadang-kadang kita sok jengkel ya, kita kadang-kadang sok menangani kenari kita, bahkan ada kenari yang anakan langsung dari kita kok susah sekali produksinya atau lama banget produksinya. Itu kenapa ya gitu ya. Ini ada sebuah PR yang harus kita selesaikan ya, sebuah PR yang harus kita cari solusinya teman-teman ya. Kebetulan kemarin ada sebuah cerita yang mana akhirnya dengan saya lakukan hal ini bisa menjadikan kenari saya ini produksi kembali ya. Ini yang sebelumnya susah produksi, sekarang sudah produksi kembali. Maaf depotan teman-teman. Oke, seperti apa burungnya? Yuk ini kita bahas ini. Oke bosku semuanya. Jadi ini di kandang saya nggak begitu banyak, hanya untuk hiburan saja. Ketika saya di rumah, saya merawat burung-burung ini sebagai apa ya, untuk hiburan di rumah ketika saya nggak ada di kandang. Di kandang DY Kanari yang kita saat ini menyediakan burung-burung impor yang berkualitas, yaitu Yorkshire maupun Rasmi ya. Nah, ini ada sebuah cerita teman-teman. Ketika saat itu saya membawa burung itu, oh ya sebelumnya gini ceritanya, sebelum burung ini produksi, bisa kita lihat dulu teman-teman, ini bisa disut. Ini ada anakan-anakan ya, itu ada anakannya teman-teman, bisa dilihat di situ kameramen. Nah, itu ada anak-anakan, ada anak atas 4 ya, atas 4. Ini induknya. Ini saat itu susah produksi ya teman-teman ya, susah produksi karena dia sebetulnya dere dan susah produksi. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai produksi kembali, mau produksi. Ini hanya kenari lokal biasa. Yang tujuan saya merawat ini adalah untuk apa namanya, untuk jadikan ibu asuh. Nah, ini yang kemarin teman-teman, ini Yorkshire yang sudah banyak anakannya, sekitar anakannya sudah ada apa ya, ada sekitar kalau enggak 8, 9 ya, 9 ekor. Ini sudah produksi kembali, kemarin anakannya sudah saya titipkan. Nah, ini ceritanya, ini saya lihatkan teman-teman. Jadi ini kasusnya beda lagi teman-teman. Yang ini adalah betina kenari yang dulu sempat mogok ya, sempat mogok nggak mau produksi. Sebelumnya lancar di sini, lancar banget anakannya, bahkan 4, 3 gitu ya. Berapa kali sesi dia produksi dan jackpot terus. Suatu ketika burung ini macet produksi dan dia berhenti produksi. Sudah saya kawinkan, dia nggak mau. Dia bahkan pengennya juga begitu, nggak mau kondisi juga, padahal di tempat kami sudah kami perlakukan seperti halnya kenari yang lain, tidak saya beda-bedakan ya. Yang lain produksi, ini juga produksi gitu ya. Artinya makannya pun juga sama gitu ya, rawatannya juga sama, tidak ada saya bedakan di kandang ini. Jadi hasil ini sekarang sudah mulai produksi teman-teman ya,
sudah mulai produksi. Nah, ini bisa kita tengok sebentar. Oh, anakannya sudah ada nih. Ini anakannya ada 2. Insya Allah menetas 3 ya, isi semua. Tapi ini hanya kenari lokal aja teman-teman, kawin dengan lokal ya. Yang YS ini saya kawinkan langsung dengan YS. Jadi saya tidak saya silakan dengan lokal, tapi ini biar fokus untuk yang di kandang ini ya. Dan ini juga tadi netes 4 ya teman-teman ya. Coba Kak dilihat Kak, di tangannya masuk Kak. Nah, masuk ke tanganmu di. Nah. Coba di cekal, dipegang. Dia kan nah, tuh kan kelihatan tuh. Biar kepalanya naik-naik, nggak kelihatan ya. Oke, tuh. Ini anakannya ada berapa Kak? Banyak ya Kak ya? 4 kalau nggak salah ya. Oke, ceritanya seperti ini teman-teman ya. Silakan dipegang lagi Mas kameramen. Anak saya kameramen ya. Oke bos, jadi begini ceritanya. Ceritanya adalah burung ini kemarin saya ungsikan di kandang. Saya taruh di tempat yang ramai, lalu lalang orang. Saya berikan didekatkan dengan pejatan-pejatan gacor dia. Dengan alhasil dengan pindahnya tempat tadi, itu menjadikan suasananya berubah yang semula kayak gini teman-teman. Pejantannya pun di rumah saya tinggal berapa. Saya fokus di jualan Yorkshire di kandang. Jadi teman-teman sambil mengingatkan teman-teman, habis lebaran kita buka lagi, dan yang burung yang kemarin sudah laku tanggal 15 akan kita kirim ke tempat-tempat yang sudah transaksi di tempat kita. Oke, kembali lagi ke cerita awal tadi, bahwa ketika burung tadi itu sudah di sana dalam kondisi rame, burung ini ya, ini ataupun itu rame di sana, dia itu di sana kayak ada suasana baru gitu ya, suasana baru ya. Di sana ada sekitar 1 bulan sampai 2 bulanan ya. Dan di sana ternyata dia juga karena konsentrasi kita ke YS, dia hanya di situ babuan, kita nggak sempat ngawinkan dengan YS atau sebagainya, atau mungkin burung kenari lain. Dan dia di sana ya juga dalam masih kondisinya juga belum bagus juga di sana, sama seperti di rumah sebelumnya. Ketika sebelumnya sudah produksi 3-4 jackpot bahkan, itu akhirnya burung ini di kandang burungnya habis. Untuk yang sesi 1 kemarin, yang Yorkshire yang di bulan Januari. Nah, ini di bulan April kita turun lagi. Nah, sebelum bulan April, burung ini saya ungsikan ke rumah, saya ambil ke rumah lagi, karena akan ada burung-burung yang baru yang datang gitu ya. Nah, ketika itu saya bawa ke rumah, dia langsung kawin ya. Saya kawinkan, saya jodohkan, dan alhasil dia langsung produksi kembali. Dan ini juga sama. Ini juga semula dari dere ya. Dari dere dia mau produksi kembali, mau produksi ya. Pennya pun kembali menjadi mapan teman-teman, jadi mapan, dan akhirnya sekarang sudah menjadi anakannya ada 4 ini ya. Untuk rawatannya biasa teman-teman ya. Ini ada 4 ini, tuh ada 4 tuh, kelihatan ya? Warna star blue itu ya. Oke, gelap-gelap semua. Nah, di sini pada intinya rawatan yang betina yang sulit berkembang, sulit bereproduksi, macet berkembang, itu tidak ada salahnya kita ungsikan dulu. Kita ungsikan nggak harus di tempat yang mungkin seperti tadi ya, di tempat saya di kandang saya 1 ya, kandang untuk jualan, rame, nggak perlu, rame burung nggak perlu, tapi pindahlah suasana dan dengan pakan yang yang pakan yang mungkin sedikit berbeda. Artinya apa? Ketika burung di tempat lain, kita kasih pakan yang mungkin sama, tidak ada perubahan. Nah, kalau kita berikan yang berbeda, apalagi kalau kita berikan pakan yang biasanya settingannya itu pakai sayur, pakai telur, di sana kita pakai sidi dan sebagainya. Intinya berubah gitu ya, berubah dari settingan sebelumnya. Dan setelah 1 bulan berjalan, kita bawa lagi ke rumah, kita kembali lagi ke settingan kita awal tadi. Ternyata alhasil burungnya langsung mapan ya, dia langsung dapat suasana baru lagi di tempat kandang kita, dan alhasil bisa berproduksi kembali sehingga ternaknya menjadi lancar kembali. Kesimpulannya seperti itu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya burung yang macet produksi ataupun
sulit bereproduksi, bisa kalian terapkan sistem seperti ini supaya burung tidak jenuh ya. Jenuh kalau dari kecil sampai bereproduksi, sampai apa ya, mau bereproduksi dia di situ terus kan kayak jenuh. Perlu burung itu juga keluar ganti suasana 1 bulan, atau kita titipkan tetangga atau saudara. Intinya jangan di rumah kita gitu ya. Terus setelah sudah berapa waktu kita pindah lagi, kita kondisikan lagi. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ternak kenari teman-teman juga diberikan kelancaran. Terima kasih. Sekian tips yang bisa saya berikan. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Salam ternak, sampai mana.